Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Mudah-mudahan semuanya pemirsa yang menyaksikan acara Siraman Kolbu pagi hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan dalam setiap penyelesaian permasalahannya. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah. Pemirsa nih yang menyaksikan Siraman Kolbu pagi hari ini, biasanya ada yang habis sholat subuh, siap-siap mau beres-beres, suaminya mau berangkat ke kantor, siap-siapin nih Pak Ustadz ya. Nah yang penting adalah bagaimana caranya supaya semangat kita itu terus bertambah Pak Ustadz, khususnya dalam hal beribadah. Nah ini salah satu cara untuk meningkatkan semangat beribadah sholat subuh adalah habis sholat subuh mau lihat Siraman Kolbu kan gitu ya. Salah satu jangan sampai menurun karena tema kita pagi hari ini adalah ketika semangat ibadah ini menurun Pak Ustadz nih. Iya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan semangat ibadah menurun yang sifatnya rutin kali Pak Ustadz seperti sholat begitu ya. Iya. Karena semangatnya menurun berarti yang rutin dilakukan. Silakan Pak Ustadz tausiahnya ketika semangat ibadah menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus, ketika semangat ibadah menurun. Tema yang sebenarnya kelihatan ringan tapi ini sebenarnya berat. Berat ya? Nah, ya. Seseorang biasanya ibadahnya menurun itu banyak sekali hal. Satu, kekecewaan. Kekecewaan, keinginan, doa itu nggak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Iya. Nah, biasanya yang begini-begini ini biasanya juga diberikan kepada orang-orang yang biasanya juga sering sekali memberikan keilmuan-keilmuan yang umpamanya memberikan, kalau kamu ingin berhasil, baca ini. Kalau kamu ingin doanya dikabulkan, baca ini, baca ini. Nah, suatu ketika atau banyak orang memang banyak belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala yang begitu-begitu. Ya. Yang manusia itu tidak pasti. Nah, ibadah-ibadah seperti yang dilakukan orang tersebut rata-rata duniawi. Sholatnya hanya untuk mengejar jabatan. Sholatnya hanya untuk mengejar dapat proyek. Sholatnya hanya untuk menjadikan disukai dengan pimpinan, ya. Puasanya dipergunakan agar rezekinya nanti ngalir. Baca Qur'annya dipergunakan agar semuanya orang itu senang dengan dia. Ini ibadah ini dia lakukan karena dunia. Nah kalau dunia memang ya nanti dapatnya dunia, akhiratnya bisa aja kosong. Allah sudah menceritakan dalam surat Al-An'am 162 itu diceritakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi sholat kita memang harus lillahi ta'ala. Ibadah, bisa aja ibadah yang sunnah. Sholat sunnahnya boleh, kemudian puasa sunnah boleh. Kemudian apa? Baca Quran, itu bisa menjadi ibadah kalau memang niatnya satu lillahi ta'ala. Nah kalau sudah niatnya lillahi ta'ala, baca Quran itu pahalanya bisa 10 kali lipat. Dan itu diberikan nanti di akhirat. Nah kalau kita sudah niatnya lillahi ta'ala, nanti Allah sudah menceritakan carilah akhirat, dunia akan mengikuti. Itu sudah Allah. Itu sudah Allah yang memberikan statement. Jadi bukan manusianya. Jadi Allah itu menyuruh kita itu melakukan sesuatu, kehidupan dunia kita itu lillahi ta'ala. Bersuami istri lillahi ta'ala. Gimana lillahi ta'ala? Jangan bertengkar. Kalau ada orang yang bilang bertengkar itu bumbunya pernikahan, nggak usah digubris omongan yang begitu. Karena memang dia hobinya bertengkar. Nggak usah digubris. Nah dia sendiri kalau dia sebagai imam, dia nggak bisa tidak bisa menahan emosinya pasangannya, istrinya, ya dia akan bertanggung jawab besok itu di akhirat. Dia sebagai imam yang gagal dalam beberapa hal. Nah itu juga dia harus bertanggung jawab karena imam itu harus menjaga keluarganya jangan sampai masuk neraka. Dijaga semuanya ini. Nah itulah yang lillahi ta'ala. Disitulah sebenarnya kita harus paham. Sesuatu yang belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala nggak usah
nggak usah menjadikan ibadah kita menurun. Baik. Karena memang ibadah itu biasanya kita lakukan dengan duniawi. Ibadah itu kita lakukan dengan duniawi. Membaca surat ini agar selamat. Perjalanannya itu agar selamat. Bukan yang menjadikan selamat itu Allah, bukan bacaannya. Allah itu mau ngatur itu bus itu tabrakan apa enggak, naik motor itu tabrakan apa enggak, dia diam di pinggir jalan bisa ditabrak sama orang, itu Allah yang ngatur. Iya, Ustaz. Ini yang harus kita ketahui. Marilah kita belajar melakukan semua kehidupan kita, enggak cuma ibadah, enggak cuma sholat, enggak cuma baca Quran, lillahi ta'ala. Semua kehidupan kita lillahi ta'ala. Amin. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa menjadi Amin. diberi kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya, subhanallah. Pemirsa, selanjutnya akan memberikan tausiah untuk kita pagi hari ini. Kita persilakan Ustadz Asep Hidayat. Silakan Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Ustaz Danu, Mas Bobi dan seluruh para pemirsa MNC TV dimanapun berada, mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua bahagia karena kita sudah melaksanakan sholat subuh dan persiapan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Tema kita kali ini adalah sangat baik banget, sangat bagus, luar biasa ketika semangat ibadah menurun. Jujur atau tidak, kita ini adalah orang-orang yang kadang-kadang semangat ibadahnya naik, tapi kadang-kadang langsung pluk, turun. Nah, Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyampaikan al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu kadang-kadang bertambah, tapi juga kadang-kadang menurun. Nah, sekarang kita cari penyebabnya. Apa yang membuat iman kita kadang naik, kadang menurun? Kebanyakan di antara kita bahwa ketika melaksanakan ibadah itu rata-rata niatnya yang kurang lurus. Ustaz Danu tadi menyampaikan bahwa ketika niatnya hanya untuk duniawi, maka insya Allah akan lebih banyak kecewanya. Baca ini, baca itu, meminta kepada Allah tapi belum dikabulkan. Maka akhirnya, jadi capek. Ya udahlah, sholat nggak sholat, ngaji nggak ngaji, gini-gini aja kok. Seperti itu. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa penyebab semangat ibadah kita menurun? Ternyata karena faktor makanan. Ini faktor makanan adalah salah satu penyebab kenapa ibadah kita kadang-kadang jadi malas. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kulu washrobu halalan thayyibah. Makanlah, minumlah, ya, kulu washrobu halalan thayyibah. Tidak cukup halal tapi harus thayyib. Baik. Mungkin makanan yang ada di rumah kita itu sudah halal, tetapi bagaimana kita memakannya? Apakah kita saat makan baca basmalah atau tidak? Nah, rata-rata kalau kita Mas Babi ya, karena lapar, langsung aja. Ya, Rasulullah mengajarkan kita makan itu, makanlah ketika kita sudah lapar, berhentilah sebelum kita kenyang. Itu yang diajarkan Rasulullah. Kalau Mas Babi gimana? Ya, berhentinya kalau udah kenyang banget. Itulah yang terjadi kepada kita. Maka ternyata ketika seseorang makannya berlebihan, itu pun yang menyebabkan malas beribadah. Betul. Kenapa? Inginnya tidur kan gitu. Coba bayangkan, kalau misalnya ini terjadi terus kepada kita, maka niscaya sampai kapanpun ibadah kita tidak akan pernah bersemangat. Maka solusinya tidak ada lain. Yang pertama, lakukan seluruh amaliyah ibadah kita lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, kulu wasrobu halalan thayyibah. Makanlah, minumlah dan halal dan thayyib. Yang ada di rumah kita insya Allah sudah halal. Tetapi bagaimana cara memakannya? Maka harus thayyib. Harus benar-benar sesuai dengan tuntunan. Diawali dengan membaca basmalah, diakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Pertanyaannya, kita sering lupa apa enggak dengan baca basmalah? Lupa. Mudah-mudahan setelah mendengarkan siraman kolbu kali ini, kita sudah mulai berhati-hati dalam memakan dan meminum rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Awali dengan membaca basmalah dan akhiri dengan baca Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semuanya bisa meningkatkan kualitas kita, semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz Asep, terima kasih tausiahnya. Silakan duduk. Terima kasih. Keibaran itu fluktuatif ya, naik Betul. turun setiap harinya. Yajid wa yankus. Yajid wa yankus. Jadi salah satu yang menyebabkan bahwa iman naik turun adalah ketika kita beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah itu semata-mata untuk duniawi. Ketika tidak terkabul, ada rasa kecewa di situ. Bahkan ada juga beberapa orang, saya pernah mendengar kabar, ada orang yang takut sholat.
takut berdoa karena apa? Karena takut kecewa. Karena doanya tidak dikabulkan. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan yang kedua, betul kata Pak Ustadz, hati-hati juga ketika makan makanan yang walaupun halal, tapi jangan lupa baca bismillah supaya berkah. Toyib. Toyib, halalan toyiban. Mudah-mudahan bisa dipahami.